semuanya, perkenalkan saya Nurlita Pratiwi dengan NIM 25110243335 dengan prodi S1 Psikologi kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Mungkin tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh sering menggunakan berbagai macam cara berbahasa tergantung situasi dan lawan bicaranya. Nah, perbedaan cara penggunaan bahasa inilah yang disebut dengan ragam bahasa. Secara umum, ragam bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi komunikasi. Misalnya, ketika kita berbicara dengan teman dekat, bahasa yang digunakan biasanya santai. Namun, ketika berbicara dengan dosen atau menulis tugas kuliah nih, biasanya bahasa yang digunakan cenderung formal dan teratur. Nah, salah satu pembagian ragam bahasa yaitu adalah ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan digunakan ketika kita berbicara secara langsung, seperti dalam percakapan sehari-hari. Nah, dalam ragam ini biasanya lebih spontan dan tidak terlalu mengikuti aturan bahasa secara lengkap. Nah, sedangkan ragam tulis biasanya digunakan dalam bentuk tulisan seperti buku, artikel, atau laporan. Dalam ragam tulis, penggunaan ejaan, pilihan kata, dan susunan kalimat biasanya lebih diperhatikan agar pesan yang disampaikan lebih jelas. Selain itu, bahasa juga memiliki ragam bahasa formal dan non-formal. Apa sih itu ragam bahasa formal dan non-formal? Ragam formal digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, surat resmi, atau karya ilmiah. Bahasa yang digunakan biasanya lebih baku dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Sementara itu, ragam non-formal lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini biasanya lebih santai dan fleksibel. Perbedaan ragam bahasa ini menunjukkan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan hubungan antara penutur dan lawan bicara. Salah satu ragam bahasa yang sering digunakan di dunia pendidikan adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam kegiatan seperti penelitian, seminar, diskusi ilmiah, maupun penulisan jurnal. Bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri khas, yaitu jelas, lugas, formal, dan objektif. Artinya, bahasa yang digunakan harus langsung pada inti pembahasan, tidak berbelit-belit, dan tidak menggunakan kata yang bersifat emosional. Selain itu, ragam bahasa ilmiah juga harus ringkas, padat, dan serta menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Hal ini dilakukan agar informasi atau hasil penelitian dapat dipahami dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki ragam yang digunakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunikasi. Pemahaman tentang ragam bahasa sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan, karena membantu kita menggunakan bahasa secara tepat dan efektif. Dengan memahami ragam bahasa, kita juga bisa menyesuaikan cara berkomunikasi agar lebih sopan, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. Demikian, itu saja yang bisa saya bahas. Semoga bisa dengan jelas dipahami, dan terima kasih atas waktunya.